biaya sertifikasi halal untuk mikro dan kecil itu adalah sebesar Rp0. Gratis. Prosesnya kira-kira berapa lama, Pak? Ada target nggak? Target kita bukan hanya 21 hari kerja, bila perlu belum nyampe 21 hari kita selesai. Kalau yang mikro kecil, justru mereka menganggap ini masih soal teologi, soal agama, dan masih soal etika. Lalu mereka ngapain sih urusan halal ini, kan udah jelas-jelas halal ini makanannya. Nah, ini nggak ada yang non halal. Nggak selamanya kita sebagai ustaz itu benar. Dan saya orangnya percaya takdir. Ini wabah dunia. Kematangan kita dalam berpolitik, kedewasaan. Waduh, gila. Halo Detiker, saya Alvito Dinova Ginting, pemimpin redaksi Detikom. Anda menyaksikan Belak-Belakan, dan kali ini kita akan berbicara dengan Kepala BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang memastikan kepada kita umat Islam khususnya bahwa apapun produk yang kita gunakan, kita konsumsi itu terjamin kehalalannya, bersama Bapak Muhammad Akil Irham. Iya. Apa kabar, Pak? Baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Saya harus katakan bahwa yang ada di kepala kita ketika kita bicara tentang BPJPH itu adalah logo. Iya. Ya. Padahal kan substansinya jauh lebih itu ya. Iya. Dari itu. Kita mau memastikan bahwa penyelenggaraan sertifikasi halal untuk menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen, khususnya muslimin, itu berjalan dengan baik. Upaya untuk perbaikan dan pembenahan kan sebenarnya tujuan utama dari dibentuknya badan ini gitu ya. Nah, kalau zaman dulu awal-awal sebelum ada badan ini, sertifikasi itu dilakukan oleh MUI. Iya, betul. Sekarang polanya kayak gimana, Pak? Iya. Terima kasih Mas Vito. BPJPH itu kan didirikan secara organik tahun 2017 atas dasar Undang-Undang 33 2014. Undang-Undang 2014 itu mengamanatkan adanya perubahan otoritas yang sebelumnya otoritas sertifikasi halal itu ada di masyarakat, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia, beralih ke pemerintah, government atau state gitu. Nah, lalu makanya proses sertifikasi halal ini secara efektif sejak 17 Oktober 2019 sudah beralih ke BPJPH. Namun di dalam proses sertifikasinya tetap melibatkan beberapa pihak. Ya, beberapa pihak itu jadi ini setidaknya ada 3 aktor. Semangatnya itu bukan sentralisasi, semuanya diurus pemerintah dan pemerintah enggak ya. Jadi ini melibatkan stakeholder, termasuk MUI juga. MUI juga. Oke. Gimana, jadi Pak? ada 3 aktor utama. Pertama BPJPH, LPH, kemudian MUI. Masing-masing ini memiliki wilayah kewenangannya, Mas. BPJPH memiliki wilayah kewenangan administratif, lembaga pemeriksa halal memiliki wilayah kewenangan saintifik, kemudian MUI memiliki wilayah kewenangan agama. Itu khusus untuk fatwa halal. Nah, BPJPH sebagai lembaga pemerintah menerima pendaftaran dari pelaku usaha, lalu kita proses secara online, karena sekarang pelayanan sertifikasi kita ini berbasis online, sudah tidak nggak perlu datang lagi, nggak perlu bawa berkas, bawa tas berat-berat, atau nunggu atau datang dari jauh-jauh, enggak. Sekarang sudah online, dan selain online dia satu pintu melalui BPJPH. Lalu pelaku usaha bisa memilih
LPH mana yang dia mau diperiksa. Yang cocok sama dia. Yang cocok dengan dia. Iya. Yang selain cocok mungkin dia juga mempertimbangkan wilayah kedekatan. Iya. Mungkin dia akan mempertimbangkan dari aspek biaya mana yang lebih murah. Mungkin juga dia akan mempertimbangkan aspek pelayanan. Mungkin LPH ini pelayanannya terbaik, tercepat, ramah dan seterusnya. Sehingga dia diberi kesempatan, kebebasan untuk memilih. Lalu kita proses ke LPH. LPH lalu melakukan tugasnya. Ya, tugas itu dilakukan oleh tenaga profesional yang disebut dengan auditor halal. Auditor halal ini adalah satu profesi baru bagi kalangan masyarakat Indonesia, dan alhamdulillah ini sudah kita proses dan sudah keluar ketetapan Kementerian Tenaga Kerja bahwa auditor halal itu adalah satu profesi baru. Ada sertifikasinya. Ada, dan ada SKKNI-nya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jadi setiap LPH harus memiliki setidaknya 3 auditor halal yang sudah lulus pelatihan dan sudah lulus uji kompetensi auditor halal. Dan ada pembaharuannya setiap berapa tahun ada biasanya? Pembaharuannya, iya. Nah ini lalu mereka melaksanakan tugas meriksa produk. Kalau selesai tahapan pemeriksaan dipandang cukup, dan bila tidak cukup akan diuji lab. Ya. Nah hasil dari LPH ini diserahkan ke MUI secara online juga kan. Lalu MUI atas dasar pemeriksaan LPH itu dikeluarkan fatwa halal, keluarlah yang disebut dengan KH. KH itu adalah ketetapan halal. Lalu masuk ke BPJPH, KH plus 1, setelah KH keluarlah SH, namanya sertifikat halal. Nah ini adalah siklus 3 aktor utama di dalam proses sertifikasi halal. Gitu. Jadi saya ulang lagi ya, kalau saya punya produk, apakah itu yang dikonsumsi atau dipakai yang kena ke badan lah, kira-kira kan gitu Pak ya. Saya harus mendaftarkan sertifikasi halalnya, gitu. Kalau enggak ya enggak diragukan lah kira-kira begitu kan. Saya akan daftar ke website, kemudian dari website tersebut, di website itu juga saya memilih LPH-nya, betul. Lembaga Pemeriksa Halal. Di situ ada daftarnya. Ada daftarnya, ada 11, nanti dia tinggal pilih yang mana. Sementara baru 11, mungkin akan bertambah terus. Dan sekarang sedang di asesmen oleh para asesor 22 lagi lembaga pemeriksa halal yang berasal dari perguruan tinggi negeri Islam, UIN, IAIN, perguruan tinggi negeri dan ormas, bahkan ada juga dari pemerintah daerah. Oke. Saya daftar, saya pilih LPH-nya. Kemudian saya menunggu pasti, karena dihubungi sama LPH-nya untuk keperluan-keperluan pemeriksaan dan lain sebagainya. Proses itu selesai, kemudian ada rekomendasi dari LPH sampai ke MUI. Jadi peran MUI juga sangat masih sentral ya. Dari unsur agamanya itu yang menentukan MUI, gitu ya. Baru kemudian ketetapan halal dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk fatwa barangkali. Dari KH itulah kemudian menjadi landasan BP untuk mengeluarkan sertifikat. Sertifikat halal. Nah, prosesnya kira-kira berapa lama Pak? Ada target nggak? Secara regulatif efektif 21 hari kerja, sertifikat harus sudah selesai. 21 hari kerja. 21 hari kerja. Jadi BPJPH memiliki waktu 3 hari kerja, LPH 15 hari kerja, MUI 3 hari kerja. Jadi berjumlah 15 tambah 6, 21 hari kerja. Nah ini berdasarkan pengalaman kita yang sudah-sudah, rata-rata berapa? Rata-rata melebihi dari 21 hari kerja. Melebihinya itu bukan 21, 22, 23, 25, malah lebih cepat. 100 hari, 200 hari, 300 panjang hari, sekali 360 hari sampai setahun nggak selesai-selesai. Karena dulu memang pelayanannya offline. Selain offline, terpusat semua barangkali. Terpusat di 3 dulu, baru ada 3. Terpusat baru ada 3 dan juga tidak terintegrasi
sendiri-sendiri. Jadi pelaku usaha double entry, kemudian double upload dokumen-dokumennya. Tapi sekarang sejak Januari 2002 yang lalu kita mengintegrasikan 3, karena dulu baru ada Januari kemarin baru ada 3 yang definitif LPA. Kita bersepakat, berkomitmen, menandatangani komitmen bersama untuk layanan online-nya diintegrasikan satu pintu melalui BPJPA. Lalu yang 8 yang baru yang kita keluarkan sertifikat untuk LPH-nya, syarat terakhirnya mereka harus memiliki platform digital masing-masing yang terintegrasi juga dengan BPJPA. Oke, saya buka ini websitenya halal.go.id. Iya, ptsp.halal.go.id. Oke, berarti kalau Anda mau mendaftarkan produk Anda, masuk ke sini dan kemudian ikuti alurnya, kira-kira ikuti alurnya ya. Dan kita sudah menyiapkan video tutorial melalui TikTok, melalui IG yang memandu pelaku usaha masuk ke ptsp.halal.go.id. Masa lalu kan bisa 100-200, yang terakhir tepat waktu 21 hari? Tidak juga ya? Masih ada delay juga. Tapi rata-rata delaynya masih 29 hari kerja. Masih lumayan lah. Tapi kita berkomitmen terus untuk memperbaiki, mengembangkan layanan digital kita supaya bisa efektif. Target kita bukan hanya 21 hari kerja, bila perlu belum nyampe 21 hari kita selesai. Gitu. Ya. Selama itu memungkinkan, integrasi sudah dibuat, LPH-nya diperbanyak, kemudian kalau MUI harus ke pusat atau di daerah? Nah, ini kita bersepakat dengan MUI, ya, kita FGD diskusi dengan dengan lembaga fatwa halalnya. Kita meminta kesepakatan bersama fatwa itu kalau bisa desentralisasi berbasis pelaku usaha. Jadi kalau pelaku usahanya misalnya di Pekanbaru atau di Kota Bandung yang mendaftar sertifikasi, kita berharap Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat atau Provinsi Riau yang melakukan fatwa halalnya. Basisnya level provinsi ya, supaya lebih cepat juga barangkali ya. Jadi tidak ke bawah ke pusat. Dan alhamdulillah Majelis Ulama sepakat dengan kriteria-kriteria tertentu. Misalnya satu produk diproduksi di Kabupaten A. Dia beredar hanya di Kabupaten A misalnya. Nanti fatwanya di Majelis Ulama Kabupaten A saja. Tapi kalau produknya di Kabupaten A beredar di provinsi, maka Majelis Provinsi. Kalau nasional, kalau dia beredar nasional bahkan ekspor, itu Majelis Ulama minta di pusat. Nah, ini adalah ikhtiar kita secara maksimal untuk melakukan pelayanan kepada pelaku usaha. Pak, kalau selama ini kan kalau kita bicara halal haram itu kan yang masuk ke mulut, ya, masuk ke badan lah lebih tepatnya, ya, baik dari mulut atau dari bagian yang lain gitu. Makanan dan minuman sering. Nah, sebenarnya yang perlu disertifikasi untuk mendapatkan sertifikasi halal itu apa aja sebenarnya? Jadi PP 39 tahun 2021 sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang 33 2014 itu sudah menetapkan kewajiban bersertifikat halal untuk semua produk, barang, dan jasa. Namun tidak serta-merta langsung wajib berlaku. Dia dilakukan secara bertahap. Tahap pertama 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024, ada jangka waktu 5 tahun, dan ini sudah berjalan 3 tahun, sisa 2 tahun lagi. Itu kewajiban sertifikat halal untuk produk makanan, minuman, sembelihan, dan jasa sembelihan. Jadi kalau makanan, minuman, termasuk makanan kemasan berarti itu ya? Iya, semua jenis makanan dan minuman, baik kemasan maupun tidak kemasan,
baik yang dilakukan oleh jasa rumah makan, catering, ya, rumah potong hewan, rumah potong unggas, itu limit terakhirnya 17 Oktober 2024 Harus wajib tersertifikasi. harus bersertifikasi. Konsekuensinya kalau enggak? Konsekuensinya akan mendapatkan sanksi-sanksi, ya, diantaranya sanksi peringatan dulu tertulis, ya, lalu administratif, bahkan sampai ke denda gitu. Nah, lalu penahapan yang berikutnya adalah 17 Oktober 2021 hingga 17 Oktober 2026 untuk produk kosmetik, obat-obatan, dan barang gunaan. Barang gunaan yang dipakai, barang gunaan yang digunakan, dan barang gunaan yang dimanfaatkan oleh konsumen, gitu. Barang Misalnya gunaan apa itu misalnya sepatunya Mas Pito, dicek dulu ini ada Kulitnya unsur kulit hewan, apa ini? kulit apa, sabuknya, tasnya, Jam kacamata, jam tangan, gitu ya. Lalu peralatan-peralatan sehari-hari yang kita gunakan sepanjang itu mengandung unsur hewan. Kalau tidak mengandung unsur hewan, tidak wajib bersertifikat. Nah, ini adalah tahapan-tahapan kita. Karena jangka waktunya masih ada, maka BPJPH memiliki kewenangan untuk melakukan sosialisasi, publikasi, edukasi kepada publik. Publik itu bisa konsumen dan bisa juga produsen dan stakeholders, termasuk perguruan tinggi, ormas Islam, dan lain-lainnya. Media juga adalah media. Ini prosesnya sampai 2024 nanti ya. Mudah-mudahan tersosialisasi dengan baik dan itu penting buat Anda ketahui, Detiker, sehingga jangan sampai kemudian kok saya dapat sanksi, kok saya dapat teguran dan lain sebagainya. Sosialisasi ini dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun dan bukan hanya makanan dan minuman ya, pakaian, semua yang melekat di badan yang memiliki unsur hewan. Gitu dan kosmetik, misalnya kita mau pakai bedak, pakai minyak angin, minyak kayu putih, atau pakai alis, apa. Dan sekarang banyak sekali kan kosmetik yang datang dari luar atau dibikin di dalam negeri gitu ya. Dan menarik juga ini yang soal dari luar tadi, Mas Pito. Kami sedang memverifikasi dokumen yang sudah submit ke BPJPH dari lembaga halal luar negeri. Ada 89 lembaga halal luar negeri yang berasal dari 34 negara. Mereka juga sudah mengetahui regulasi kita yang mengatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah, mereka ingin produknya masuk bisa agar tidak ada hambatan. Nah, yang menariknya adalah bahwa negara-negara yang concern ingin MOU, MRA dengan kita adalah negara-negara yang mayoritas non-muslim dan juga negara-negara yang sekuler, bahkan agnostik ya, negara dari Amerika Latin. Tapi mereka punya sertifikat. Mereka ada lembaga. Ada asesor halalnya ada di sana ya. Mereka ada auditor halalnya, dan makanya mereka ingin kerjasama itu dalam hal saling rekognisi ya, sertifikat yang di sana. Kan mereka mengeluarkan sertifikat halal, lalu kalau mau masuk ke sini tidak perlu sertifikat lagi. Kalau sudah ada MOU, sudah ada MRA, tinggal pengakuan aja, saling pengakuan. Nah, itu nanti BPJPH yang akan ke sana melakukan akreditasi. Kami baru pulang minggu yang lalu dari Korea. Korea itu ada Korea Muslim Federation, ada masjid di Seoul, di kota Seoul itu mereka banyak unit bisnisnya. Salah satu mereka punya ada lembaga pemeriksa halal ini. Dan waktu itu saya mengisi sesi seminar, ada 30-an lebih pelaku usaha di Korea
ya, baik yang kosmetik maupun barang gunaan maupun yang makanan minuman yang mereka mau ekspor produk halalnya ke Indonesia. Ada batasan-batasan nggak kalau produk dari luar yang kira-kira apakah itu makanan, minuman, produk sembelihan, kemudian digunakan dan lain sebagainya yang menurut kriteria dalam undang-undang itu yang kemudian bisa dilarang karena nggak ada sertifikat halalnya. Ke depan akan seperti itu atau gimana? Iya, karena tadi produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal untuk tadi makanan, minuman, daging kan misalnya Brasil, Australia gitu kan India. banyak yang mengekspor daging ke Indonesia kan. Begitu juga produk jadi gitu kan, dan itu memang dikenakan kewajiban bersertifikat halal, meskipun kewajiban itu juga berlaku secara bertahap seperti yang berlaku di dalam negeri gitu. Namun menariknya, walaupun belum batas akhir kewajiban itu diberi kesempatan, mereka sudah cepat. Cepat, termasuk perusahaan-perusahaan kosmetik di Indonesia, makanan yang belum jatuh tempo kewajiban mereka udah daftar. Begitu juga yang dari luar negeri. Yang lebih antusias duta-duta besar, Mas Vito yang ada di Indonesia. Kita public hearing ada lebih 2 kali yang secara offline dan online sekali. Jadi banyak sekali yang karena Indonesia adalah pasar yang besar, pasar yang potensial, pasti ada inisiatif yang harus mereka kejar untuk melengkapi atau comply dengan aturan sertifikat. Tapi kan kita maunya pelaku industri di dalam negeri yang menjadi tuan rumah kan. Nah, pertanyaan saya setelah saya tahu saya harus masuk ke halal.go.id dan seterusnya mengikuti alur, pertanyaan yang paling mendasar, Pak. Berapa biayanya? Apakah ada biaya satu harga misalnya atau ada rentangnya. Nah, kalau rentangnya ini mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal itu penyebabnya apa? Gitu. Ya, kita sudah mengeluarkan peraturan dan keputusan Kepala BPJPA terkait dengan tarif layanan sertifikasi halal. Sebenarnya tarif layanan itu bukan hanya terkait dengan sertifikasi halal, tetapi juga terkait dengan misalnya akreditasi LPH, lalu pelatihan auditor halal, penyelia halal, gitu, dan tarif-tarif penunjang lainnya. Karena BPJPA itu adalah lembaga BLU, Badan Layanan Umum. Jadi dia semi company lah yang tapi substansinya adalah melakukan pelayanan publik secara maksimal. Dari pelayanan itu dia dibolehkan mengambil pendapatan untuk biaya operasionalnya secara mandiri gitu kan gitu. Nah, sertifikasi halal ini kita klasifikasi melalui golongan-golongan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Dan itu ada pembagian tarifnya dari batas atas ke batas bawah. Nah, tetapi karena amanat Undang-Undang Ciptaker mengamanatkan bahwa biaya sertifikasi halal untuk mikro dan kecil itu adalah sebesar Rp0 gratis alias gratis, namun disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Maksudnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil itu tidak bayar, tetapi pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah. Dalam hal ini salah satunya adalah BPJPH. BPJPH 2 tahun berturut-turut mengalokasikan anggaran untuk sertifikasi halal gratis melalui program Sahati. Sertifikat halal gratis namanya Sahati. Nah, tahun ini kita mengalokasikan 25.000 pelaku usaha UMK yang kita biayai sertifikasi halal gratisnya. Per hari ini tadi saya di situ cek yang sudah daftar 20.000 sekian dari kuota 25.000. Dan itu hari ini memang batas terakhir 30 Juni. Gitu. Bisa diperpanjang dong? Bisa diperpanjang atau kita ngambil basis data yang sudah ada di kita.
Kita akan putuskan nanti bagaimana. Nah ini ada gelombang kedua nggak Pak? Belum diputuskan ya? 25.000 itu adalah bagian kecil dari target 10 juta produk. Ya, targetnya memang 10 juta ya. Sertifikat halal. Oke. Namun 10 yang ada di BPCH baru ada 25.000. Nah, untuk itu kami melakukan sinergi dan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dan dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Kita sudah ada 11 provinsi, kita koordinasi dan public hearing dengan stakeholder yang ada di provinsi. Beberapa hari yang lalu kami baru pulang dari Pekanbaru. Di sana para bupati, wakil bupati, Asekda menandatangani komitmen bersama untuk mengalokasikan penganggaran sertifikasi halal gratis untuk UMK. Kalau BPJBH sendiri tentu tidak bisa karena undang-undang juga mengamanatkan pemerintah secara utuh gitu kan, walaupun BPJBH sebagai leading sektornya gitu kan. Tapi kita itulah eranya sekarang adalah era sinergi dan kolaborasi. Lalu kami juga sedang meminta tambahan anggaran PEN ya, pemulihan ekonomi nasional, dan sudah didukung oleh Menko Perekonomian melalui surat-surat dan ke Bappenas juga untuk mencapai target yang 10 juta produk bersertifikat halal itu. Gitu, itu polanya kalau saya mau mana tahu aja nanti ke depan ada lagi gitu. Iya. Pengajuannya sama normanya sama, masuk ke website. Apa yang berbeda misalnya untuk bilang saya minta yang gratis dong, saya nggak mampu nih gitu. Iya. Yang bedanya kalau yang gratis adalah skemanya skema self declare atau pernyataan mandiri. Kalau yang berbayar itu skemanya reguler. Pakai LPH. Pakai LPH. Kalau self declare tidak melalui LPH, tetapi melalui pendamping PPH. Nah, untuk memenuhi atau untuk melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap 25.000 UMK itu perlu tenaga pendamping. Tenaga pendamping itu kami latih. BPJBH yang melakukan pelatihan. Bermitra dengan lembaga pendamping. Lembaga pendamping itu sekarang ini yang sudah registrasi ke kita 139 yang terdiri dari lembaga perguruan tinggi, ya, PTKIN, UIN, IAIN, STAIN seluruh Indonesia, juga lembaga perguruan tinggi swasta dan negeri juga, lalu ada Ormas, NU, Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Ansor, dan seterusnya juga itu 139 itu mereka ada di situ, dan mereka melakukan rekrutmen tenaga pendamping, lalu dilatih dengan narasumber yang berasal dari BPJPH. Dan sekarang ini sudah terregistrasi 10.000 lebih tenaga pendamping yang tersebar di seluruh Indonesia. Tenaga pendamping inilah yang nanti melakukan verifikasi dan validasi berkas dari pelaku usaha, di mana nanti pelaku usaha itu kan menyatakan sendiri. Pernyataan mandiri itu ini halal kok sebenarnya. Ya, saya halal nih, saya tanda tangan. Nanti pendamping itu yang melakukan verifikasi. Jadi sebenarnya pendamping ini asesor sebenarnya. Iya. Atau auditor dia menjalankan di luar LPH. peran-peran auditing. Tapi kan begini Pak ya, yang namanya di negeri yang namanya Indonesia ini kan kadang-kadang suka aneh-aneh ya. Terus tiba-tiba ini gratis lama. Terus ya ada aja lah orang nakal atau apa. Nah itu jaminannya gimana? Bagaimana kemudian saya sudah mau bersungguh-sungguh nih mengejar sertifikat halal untuk produk saya, tapi kok susah ya gimana? Itu ada jaminannya, ada pengawasan yang dilakukan ke bawah. Susahnya gimana? Maksudnya? Ada permintaan yang tidak gratis ternyata gitu, yang dilakukan sama pendamping atau dan lain sebagainya. Untuk memastikan itu aja. Yang namanya petugas itu kan di Indonesia sangat rawan seperti itu Pak. Gitu. Ya kan ada tenaga pendamping, ada lembaga pendamping.
Oke. Lembaga pendamping Laporkan itulah yang ke- melakukan monitoring Ya, ya. tenaga pendamping itu. Ya, nanti misalnya ormas atau perguruan tinggi, dia yang memonitoring tenaga pendampingnya, ya mengawasi gitu. Jadi Laporkan aja kalau ada apa-apa ya, gitu mereka. Ya. jadi kan terkait dengan self declare ini ada 3 lapis ya, ada BPJPA, ada trainer, kemudian ada lembaga pendamping, lalu ada tenaga pendamping. Jadi ini nanti berlapis lah kita melakukan pengawasan terhadap tenaga pendamping yang akan turun ke lapangan. Jadi kalau kita berdiskusi dengan Pak Akil ini tadi sebenarnya menyampaikan melakukan proses sertifikasi itu tidak rumit. Iya. Tergantung kemampuannya, yang mampu pasti ada kapasitasnya, yang tidak mampu bahkan diberikan gratis. Iya. Dan memang dikejar targetnya 10 juta sampai 2024. 2022 ini 10 Nanti juta. berkesinambungan untuk tahun berikut 2023. Jadi jangan ditunda-tunda Pak ya. Iya, jangan Jadi ditunda-tunda. tunda-tunda karena upaya ini juga untuk kebaikan bersama daripada orang ragu-ragu kemudian mengkonsumsi produk atau jasa yang Iya. The Tickers miliki gitu. Nah, ini kan ini mungkin saya mau pertanyaan yang mungkin saya elaborasi Pak. Makanan dan minuman itu kan biasanya di outlet-outlet yang besar aja yang ada sertifikasi halalnya. Kita masuk restoran yang agak besar ada. Terus makanan kemasan biasanya hampir selalu ada kalau produksi Indonesia gitu. Kalau yang UMKM gitu, makan di warteg, makan di warung Minang misalnya, atau saya beli online, itu kan nggak ada. Kedepan apakah itu juga akan jadi perhatian buat BPJPH juga? Iya, ini elaborasinya detail juga nih Mas Vito. Luar biasa ini. Jadi memang kami juga mengamati ya bahwa ada leveling dalam daya minat untuk sertifikasi halal ya. Misalnya begini, untuk pelaku usaha menengah besar itu menganggap halal itu tidak semata-mata soal agama. Iya. Dipandangnya bukan hanya Dengan semata-mata Tuhan. etika yang terkait dengan Tuhan, tidak. Jadi halal itu udah terkait dengan kredibilitas, reputasi, branding image, kemudian culture dari satu perusahaan itu. Karena dengan begitu maka perusahaannya akan daya saingnya tinggi, nilai tambahnya luar biasa. Itu untuk kalangan yang pelaku usaha menengah dan besar. Mereka sudah begitu, Pak. Di samping halal itu mereka juga melihat itu terkait dengan standar. Bahwa halal itu identik dengan standar kualitas, mutu, dan higienitas gitu. Sehingga maka tadi Mas Vito bilang kalau di kemasan ini di outlet-outlet besar itu kalau ada halal ya itu wajar. Nah, lalu bagaimana dengan di level yang mikro kecil? Justru mereka menganggap ini masih soal teologi, soal agama, dan masih soal etika. Lalu mereka ngapain sih urusan halal ini, kan udah jelas-jelas halal ini makanannya. Nah, ini nggak ada yang non halal. Ngapain sertifikat halal? Nah, itulah yang tugas kita ingin melakukan sosialisasi, mengedukasi kepada mereka. Karena jangan sampai kita nanti tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nanti kita kebanjiran produk halal dari luar negeri. Kita sendiri produk luar negeri ada sertifikatnya, produk kita nggak ada sertifikatnya. Apalagi negara kita terkenal dengan kuliner Nusantara. Kan wisatawan asing datang pengen menikmati kuliner Nusantara. Kalau kuliner Nusantaranya tidak halal, karena orang asing kalau halal kan standar dia menganggap ini bukan soal halal saya tadi seperti tadi standar mutu, kualitas, higienitas gitu kan. Mereka akan lihat itu. Nah ini maka kita dorong UMK, ayo bahwa ini halal ini juga akan mendorong UMK bisa memperluas segmen pasar dari tradisional ke pasar modern,
bisa naik kelas dari yang reputasi, tradisional ke kepercayaan, mall, ya. bisa reputasi, kredibilitas gitu dan itu tentu ada nilai tambah yang cukup signifikan. Baik. Nah ini yang kita akan sampaikan mudah-mudahan terus-menerus kepada UMK. Mudah-mudahan publik mendengar dan berpikir begitu pentingnya sertifikat halal ya yang harus kita kejar. Barangkali terakhir Pak Akil, ini kan kurun waktu 10 hari lagi kita akan kurban. Iya. Walaupun agak aneh juga kurban itu nggak mungkin nggak halal gitu. Iya. Tapi kan ya yang namanya antisipasi, upaya-upaya untuk menjamin kehalalan itu tetap menjadi perhatian kita. Iya. Bagaimana kemudian yang masuk kategori kurban baik dari produknya maupun dari prosedur kurbannya? Iya, sekarang ini memang cukup prihatin juga kita di tengah masuk hari raya kurban ada penyakit mulut dan kuku ya. Dan ini memang perlu perhatian kita semua, khususnya umat muslim yang ingin menyelenggarakan hari raya kurban dan ingin memotong hewan kurban. Tentu kan syarat-syarat berkurban itu dilihat dari hewan yang akan dikorban itu mesti dalam keadaan yang sehat gitu ya. Itu juga harus diperhatikan dan makanya terkait dengan halal ini ada kompetensi khusus yang dimiliki oleh seseorang ya yang akan menjadi juru sembelih halal maupun dengan rumah potong hewannya ya. Kompetensi itu misalnya yang menyembelih itu ya mesti orang Islam, lalu dewasa ya, mengerti, lalu juga mengerti jenis hewan yang halalnya. Begitu juga dia harus tahu bagaimana titik nadi kematian hewannya sehingga di dalam penyembelihan itu harus mempertimbangkan animal welfare ya, kesejahteraan hewan. Jangan sampai ketika memotong teraniaya. Seringkali kalau viral beberapa tahun-tahun yang lalu kan kita melihat kalau dipotong itu kambing atau sapinya masih jalan-jalan lari-lari kemana dia kabur kan itu kan tidak tepat karena orangnya nggak ahli, nggak memiliki kompetensi ya. Kita itu etika Islam mengajarkan begitu. Jadi mesti tepat dipotong dan cepat mati gitu. Dan tentunya juga mengapa harus orang Islam? Karena penyembelihan titik kritisnya halal atau tidak halalnya satu hewan, walaupun hewannya halal, kambing halal, sapi kerbau halal, tapi cara penyembelihannya tidak dengan secara syariat Islam itu menjadi tidak halal. Begitu juga bila tidak tepat menyembelih lalu menyiksa hewan itu juga tidak sesuai dengan ketentuan sunnah Rasulullah gitu. Nah ini yang jadi saya kira kompetensi ini, maka ada profesi baru yang disebut dengan juru sembelih halal. Juru sembelih halal ini juga udah ada SKKNI-nya juga. Udah ada pelatihan-pelatihan juru sembelih halal supaya mereka bisa menjadi memastikan bahwa yang disembelih benar-benar halalan thayyiban. Gitu kalau di New Zealand sama di Australia itu kebutuhan untuk juru sembelih halal cukup besar dan mereka minta ke Indonesia itu setiap tahun 20 orang. Dan mereka di sana saya dapat info lumayan penghasilannya. Penghasilan juru sembelih halal itu. Jadi kita juga mendorong supaya ada 3 profesi paling enggak yang baru sebagai konsekuensi dari undang-undang jaminan produk halal. Ada penyembelih halal, ada auditor halal, dan ada juru sembelih halal. Dan ini semua sudah memiliki kompetensi dan mereka dilatih dan harus lulus uji kompetensi. Yang namanya profesional mesti ada insentif dari tenaga profesional yang mereka terima. Jadi tidak hanya menjamin tapi juga menjanjikan kesejahteraan dengan adanya profesi baru ternyata BPJPH ini. Pak Kepala, waktunya sudah di penghujung. Saya ingin sekali-sekali juga melihat langsung prosesnya seperti apa karena ini relatif baru ya di Indonesia prosesnya setelah
terbitnya undang-undang baru dan kemudian lahirnya badan penyelenggara ini. Barangkali untuk penutup ada pernyataan terakhir yang ingin disampaikan. Ya, saya kira memang era sekarang adalah era kolaborasi dan sinergi. Kami minta dukungan dari banyak pihak, termasuk media, Detik, supaya pesan-pesan atau program yang menjadi target kita bisa tersampaikan ke publik. Lalu kita juga meminta masukan dari berbagai pihak untuk akselerasi pelayanan supaya maksimal. Tapi sejauh ini alhamdulillah kita sudah banyak melakukan perubahan-perubahan dari 3 LPH sekarang menjadi 11 dan sekarang akan di asesor 22 dan 36 waiting list sedang verifikasi dokumen, dan lembaga halal luar negeri juga sudah banyak yang submitted, para akreditasi dari luar negeri, duta besar juga antusias kepada kita. Lalu layanan digital kita terus kembangkan, pelayanan publik kita terus nomor satukan. Kita berharap sertifikasi halal itu menjadi murah, menjadi cepat, dan menjadi baik. Semangatnya itu Mas Vito Dinova. Mohon dukungan semua pihak. Dan sekali lagi kita ingatkan buat Anda yang kebetulan punya produk jasa yang terkait dengan yang Pak Kepala tadi katakan, untuk jangan ragu-ragu mengajukan sertifikasi supaya lebih nyaman dan lebih reputasinya jadi naik kelas ya kalau udah ada sertifikat halal. Betul. Dan itu seperti yang disampaikan tadi, akan diperjuangkan kemudahannya, kemurahannya, dan efektivitasnya. Jadi kita tunggu Anda mendaftar segera untuk sertifikat halal produk dan jasa Anda. Pak Kepala, terima kasih atas waktunya. Kita Mas akan Vito, makasih banyak. berbincang di lain kesempatan. 10 juta angka yang cukup optimistis. Jadi kita akan kita kawal juga. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mas Vito, makasih. Dan demikian jumpa kita di belak-belakan kali ini. Kita akan jumpa di lain kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa.